Matikan nggak? Panas. Matikan ya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara meruqyah secara jauh-jauh, secara jarak jauh hanya dengan chattingan di WhatsApp. Ini ada seorang akhwat dari Sulsel ya, Sulawesi Selatan yang konsultasi, yang dia bilang kalau dia ada gangguan jin keturunan, atau dia bilang seperti terbuka mata batinnya. Kemudian saya pun suruh dia untuk mengamalkan ruqyah mandiri sebagaimana berikut ya. Ini untuk diamalkan sehari-hari. Kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah lama mengikuti saya di Facebook, kemudian juga sudah praktekkan ruqyah secara mandiri dan hasilnya pernah muntah darah ya. Ini beliau mengatakan pernah muntah darah, itu 2 minggu yang lalu. Kemudian setelah itu tanpa dia sadari ternyata langsung yang berbicara jinnya. Siapa kamu? Jangan pernah ikut campur urusan cucu keturunanku. Artinya jin itu mengaku bahwa dia adalah kakek ya dari wanita yang kerasukan ini atau terkena gangguan jin ini. Maka kemudian saya pun membalasnya, jangan ganggu manusia, bertaubatlah, takutlah kepada Allah. Kemudian dia menjawab, saya tidak mengganggu cucuku, aku menjaganya dan takutlah kamu padaku. Jadi justru jin ini menganggap bahwa dialah pemilik dunia dan seisinya. Dialah yang maha kuat, dialah yang maha hebat. Kemudian dia menyuruh saya untuk takut kepada dia. Kemudian saya mengatakan jangan mengaku-ngaku kakek dia, padahal kamu syaitan yang terkutuk. Saya hanya takut kepada Allah. Ini jawaban saya. Kemudian dia mengatakan dasar manusia hanya bisa mengganggu urusanku. Kemudian saya mengatakan bertaubatlah kepada Allah, karena jin tidak boleh berhubungan dengan manusia apalagi masuk ke dalamnya. Kemudian dia menjawab lagi, ini chat sama jinnya ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah belajar bagaimana memahami psikologi jin. Jadi jin itu juga punya hati, jin itu punya psikologi yang kalau kita bisa memahami mereka, kita bisa mengambil sisi bagaimana menterapi dan melemahkan mereka. Kemudian dia mengatakan takutlah kepadaku. Ini perjanjian yang tidak boleh diputuskan. Kemudian saya mengatakan sesungguhnya syaitan itu lemah. Bismillah. Saya mengucapkan bismillah. Nah ini sudah memulai menteror jin itu ya. Atau nyawa cucuku aku ambil. Saya tidak lemah. Ya, dia memaki saya dengan sebutan anjing seperti itu ya. Kemudian saya mengatakan perjanjian yang batil. Kemudian diam kamu. Tidak. Kemudian saya menjawab, saat saya ucapkan bismillah, syaitan mengecil sekecil lalat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ketika Rasulullah membonceng seorang sahabat, kemudian ontanya tersandung dan sahabat itu mengucapkan syaitan. Maka Rasulullah mengajarkan dia untuk ucapkanlah bismillah, karena ketika engkau mengucapkan syaitan akan membesar sebesar rumah, tapi kalau engkau mengucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Seperti itu. Maka kemudian saya mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan diam kamu. Kemudian saya menjawab sombong tapi tidak punya kekuatan. Nah ini kita mulai menteror jin ya, untuk kemudian supaya mental dia takut. Jangan kau sebut itu lagi, atau kau tahu akibatnya. Jadi dia pun mengancam, kita ancam dia, dia pun mengancam. Kemudian karena Allah maha besar, saya ucapkan ini ini sebetulnya jawaban dari atas, sombong tapi tidak punya kekuatan, karena Allah yang maha besar. Artinya syaitan itu lemah, tapi Allah yang maha kuat. Seperti itu. Kemudian
Saya mengucapkan lagi bismillah ya Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan tidak ada yang kuasa selain aku dan pengikutku. Jadi dia menganggap bahwa yang paling berkuasa itu dia dan pengikutnya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin jin yang berada dalam tubuh akhwat ini. Kemudian saya mengucapkan Allahu nur samawati wal ardh. Allah adalah penguasa, adalah cahaya bagi langit dan bumi. Kemudian dia mengucapkan diam kamu, diam. Kemudian saya juga mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jangan kau sebut itu. Ya, kemudian dia memaki ya. Nah, kemudian saya mengucapkan kembali Allahu Akbar, dan syaitan itu lemah. Allah Maha Besar dan syaitan itu lemah. Seperti itu. Nah, kemudian diam, saya tidak lemah. Ya, ini jawaban dari syaitan tuh. Kemudian saya mengucapkan lagi bismillah. Karena kita ingin membuktikan bahwa dia lemah, maka kita sebut bismillah. Kenapa? Karena ketika diucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Kemudian dia mengatakan, saya hanya jaga cucu keturunanku. Apa yang salah? Kemudian saya mengucapkan, ya Allah, ikat tangan dan kaki jin ini ya Allah. Kemudian dia mengucapkan diam. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dialog saya dengan dia. Kemudian saya kirimkan ayat ruqyah syariah. Ini ayat-ayat MP3 ruqyah syariah saya di YouTube. Kemudian beberapa bacaan ayat-ayat di sini. Kemudian dia mengatakan, jin tuh, kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan membuka rekamanmu karena kau bisa menghancurkan tubuhku. Nah, dia mengakui bahwa ketika dia dia buka rekaman ayat-ayat Al-Quran yang saya hidupkan, saya perdengarkan, maka tubuh dia akan hancur. Dia pun mengakui. Kemudian saya mengucapkan semoga Allah menghukum kalian. Dia akan membukanya. Kemudian saya menyuruh wanita itu membuka ya, seperti itu. Kemudian ini dialog saya berikutnya. Jadi dia menghalangi wanita itu untuk membuka, seperti itu. Kemudian dia mengucapkan diam kamu. Ya. Seperti itu. Kemudian saya kirimkan ayat kursi. Ya, saya kirimkan ayat kursi. Kemudian dia sudah mulai kepanasan, panas. Ya. Seperti itu. Kemudian panas. Kemudian dia mengucapkan surga ada padaku. Jadi dia menganggap bahwa dia memiliki surga. Nah, kemudian dia sudah mulai panas. Ya. Kemudian saya menuliskan ayat ini ya. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka jahanam. Salah ya. Dia sudah mulai ketakutan. Kemudian saya tulis lagi ayat kursi, saya kirimkan ya. Kemudian berhenti ya. Setelah itu jeda ini. Kemudian sampai kemudian mbaknya tersadar dan mengatakan bahwa tadi dia tertidur. Kemudian dia kira ada yang membajak HP-nya, kemudian chat dengan saya. Padahal itu jin. Maka saya katakan itu jinnya, Mbak. Itu rekaman ayat-ayat ruqyah, dengarkan. Saya suruh dia mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya kirimkan seperti itu. Nah, dan ketika dia mau putar ternyata sudah gemeteran. Maka kemudian saya perintahkan dia untuk terus memutarnya seperti itu. Nah, kemudian ketika penderita Mbak Tifa ini kemudian memutar ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan, maka kemudian jin itu sudah mulai kepanasan, kemudian mengatakan bahwa ini dia panas, cukup. Kenapa tidak bisa dihentikan ini rekaman? Jadi dia pun nggak tahu gimana cara menghentikan rekaman yang saya bacakan. Kemudian saya sampaikan, dengarkan aja sampai jinnya hancur. Istilahnya ini saya berbicara kepada penderita ya, Mbak Tifanya seperti itu. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau, pergi kamu. Saya tidak suka kamu. Saya Tifa, saya sendiri yang usir kamu. Kemudian saya mengatakan, kalau nggak mau, ya nikmati aja itu setiap hari agar tubuhmu hancur dengan ayat-ayat Quran. Matikan nggak? Ya dia udah mulai mengancam, woi matikan.
Nah, seperti itu, dia mengaku Tifa awalnya seperti itu, tapi dia merasa kepanasan seperti itu ya. Nah, kemudian ini chatting saya berikutnya, panas, matikan, matikan, panas ya, dia sudah mulai ketakutan. Kemudian saya mengatakan suara ini akan menguatkan iman ya, Tifa, dan membakar jin dalam tubuhnya seperti itu ya. Kemudian dia mengingkari bohong ya, matikan, panas, panas seperti itu.